Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Six Thinking Hat tentang prototipe aplikasi Monday. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Emmanuel dan rekan saya ada Sabrina, Keisha, Tifal, dan Mahesa. Dan ada Razaka juga. Baik, langsung saja ke peran yang pertama dengan topi merah yaitu saya sendiri. Saya berpendapat bahwa pertama terdapat persepsi bahwa aplikasi Mandai bukanlah kebutuhan utama, sehingga minat untuk mengunduh cenderung rendah. Kedua, muncul keraguan terkait kemungkinan kerjasama dengan pihak bank maupun e-wallet yang dikhawatirkan tidak memberikan akses terhadap data transaksi. Selain itu, pengalaman pengguna juga menjadi perhatian. Mahasiswa cenderung enggan menggunakan aplikasi yang memiliki performa buruk seperti lag atau bug. Proses input data yang rumit dan harus dilakukan satu persatu juga dapat menurunkan minat penggunaan. Terakhir, terdapat kekhawatiran yang cukup besar terkait keamanan data, di mana pengguna merasa ragu untuk mempercayakan informasi keuangan mereka kepada aplikasi pihak ketiga seperti Mandai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya berperan sebagai topi hijau. Jadi, yang pertama yaitu reminder pintar. Jadi, aplikasi akan mengingatkan jika pengeluaran sudah boros atau melewati target pengeluaran per harinya. Lalu yang kedua yaitu grafik pengeluaran dan sisa tabungan. Jadi, seperti aplikasi menampilkan laporan pengeluaran mingguan dan sisa tabungan agar pengguna bisa melihat grafik pola kebiasaan mereka. Lalu yang ketiga yaitu fitur kategori pengeluaran. Jadi aplikasi ini membedakan dan mengelompokkan pengeluaran ke dalam kategori seperti makanan, transportasi, belanja, sehingga pengguna mengetahui dengan jelas kemana pengeluaran mereka. Yang keempat yaitu fitur tampilan menarik. Jadi menambahkan fitur tampilan yang menarik dan interaktif serta mudah untuk dipahami agar pengguna lebih nyaman dan tidak bingung saat menggunakan aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu fitur mode gelap dan terang, yaitu menambahkan fitur mode gelap agar lebih nyaman digunakan saat malam hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya juga berperan sebagai topi hijau. Yang pertama itu ada sound pengingat atau reminder. Jadi saat aplikasi memunculkan notifikasi, user atau mahasiswa dapat mengubah suaranya menjadi lagu favorit user. Lalu selanjutnya itu ada target tabungan dengan bentuk bar. Jadi nanti di aplikasinya menampilkan target tabungan mahasiswa atau user ke dalam bentuk bar. Jadi terlihat seberapa penuh atau seberapa tercapainya tabungan user. Lalu yang ketiga itu ada pengeluaran custom. Jadi user dapat mengcustom seberapa banyak pengeluaran per hari atau per bulannya. Lalu selanjutnya ada scan stroke otomatis, yaitu user atau mahasiswa cukup foto atau scan stroke belanjaan di aplikasinya. Nanti secara otomatis akan tercatat tanpa harus di-input manual. Nah, yang terakhir itu ada widget di home screen, yaitu menampilkan ringkasan pengeluaran di home screen seperti widget. Jadi, nggak perlu repot untuk buka ke aplikasi. Nah, selanjutnya ada warna kuning. Yang pertama itu mahasiswa akan terbantu membangun sifat manajemen. Nah, selain manajemen keuangan, mahasiswa juga akan melek tentang adanya manajemen seperti manajemen waktu, manajemen risiko, dan lain-lain. Yang kedua itu aplikasi ini akan mendapat banyak penghargaan dari pemerintah atau masyarakat karena ini sangat berpengaruh bagi mahasiswa atau masyarakat sekitar. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh Monday pasti banyak karena banyak mahasiswa yang di tengah bulan pendapatnya sudah pada habis. Lanjut, selain memperoleh keuntungan yang banyak, keuntungannya juga pasti bakal sustain karena sifat aplikasi ini adalah mengatur secara terus-menerus yang bisa diterapkan dalam waktu harian atau bulanan. Yang terakhir, mahasiswa pasti akan terbantu mengatur keuangannya karena solusi yang diberi aplikasi ini sudah diriset oleh pendiri-pendirinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang black hat atau topi hitamnya, yaitu yang pertama ada pengguna hanya merasa excited atau niat di awal pengelolaan sehingga tidak konsisten dan merasa jenuh karena
mungkin masih sulit juga untuk orang-orang untuk konsisten bagaimana daily budgetingnya. Yang kedua itu ada pengguna merasa aplikasi Monday ini sama seperti aplikasi budgeting yang biasa sehingga menurunkan minat dalam penggunaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi pengelolaan keuangan itu sudah banyak sekali ya jenisnya. Para pengguna juga sudah banyak yang tidak asing lagi. Namun khawatirnya di sini adalah pengguna itu menyamaratakan aplikasi Monday ini dengan aplikasi budgeting lainnya sehingga mereka tidak ada ketertarikan untuk mencoba aplikasi Monday ini. Yang ketiga ada keamanan data pengguna yang rawan mengalami kebocoran karena semua akun terhubung ke dalam satu aplikasi. Nah, user ini juga khawatir kalau misalnya dalam satu aplikasi Monday itu terhubung ke dalam satu aplikasi karena itu bisa juga rawan sekali untuk adanya kebocoran data. Khawatirnya user merasa datanya itu disalahgunakan atau tidak aman untuk disatukan dalam satu aplikasi. Selanjutnya adanya risiko error pada salah satu atau beberapa e-wallet sehingga memengaruhi proses berjalannya aplikasi. Karena masih menyambung ke yang tadi, digabungkan dalam satu aplikasi dari banyaknya aplikasi, hal ini bisa membuat jika salah satu e-walletnya itu ada kendala, takutnya akan mempengaruhi jalannya aplikasi Monday ini juga, seperti itu. Dan yang terakhir, di sini kita punya kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan pihak stakeholder untuk bekerja sama dan mendata berbagai jenis e-wallet dan m-banking. Karena di Monday ini kita tujuan awalnya adalah menyatukan berbagai macam e-wallet dan m-banking di satu aplikasi agar daily budgetingnya itu lebih mudah. Di sini ada kesulitan untuk mendapatkan pihak stakeholder yang mau diajak bekerja sama dan juga kesulitan untuk mencatat kira-kira e-wallet dan m-banking apa saja nih yang seringkali digunakan oleh para user. Mayoritasnya itu seperti apa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya berperan sebagai putih. Jadi dari sisi data dan fakta kami melihat bahwa mahasiswa tuh menggunakan lebih dari satu platform keuangan. Misalnya seperti e-wallet, mobile banking, dan juga uang tunai gitu. Nah misalnya suatu hari mereka tuh bisa bayar makan pakai e-wallet, terus transportnya pakai m-banking, dan juga misalnya bayar jajan-jajan kecil gitu, itu pakai uang cash gitu. Nah selain itu, transaksi juga sering dilakukan tanpa perencanaan, terutama dalam bentuk pengeluaran kecil setiap hari. Nah contohnya seperti misalnya ya yang tadi lah jajan-jajan, atau misalnya bayar parkir gitu, nggak terasa gitu keluar 2.000 tiap hari gitu ya. Nah, kami juga menemukan bahwa mahasiswa tuh tetap melakukan pengeluaran saat ada promo atau diskon. Jadi misalnya saat ada diskon di suatu aplikasi, mahasiswa tuh tetap membeli sesuatu meskipun sebenarnya tidak dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya juga dari sisi pencatatan, pengeluaran tuh tidak dilakukan secara rutin. Contohnya setelah melakukan transaksi, mahasiswa tidak langsung mencatat atau bahkan tidak mencatat sama sekali. Nah, selain itu, tidak semua transaksi tercatat karena tersebar di beberapa platform yang berbeda gitu. Misalnya karena tadi dia jajan di pakai wallet gitu, terus dianya beli apa pakai m-banking gitu. Jadi kan pengeluarannya ada di platform yang berbeda-beda gitu, sehingga banyak yang tidak tercatat gitu. Nah, yang terakhir, pengecekan saldo biasanya dilakukan saat uang tuh sudah mulai menipis. Misalnya mahasiswa tuh baru membuka aplikasi keuangan ketika mereka tuh merasa uangnya tuh sudah mau habis gitu. Nah, sebagai penutup, melalui metode Six Thinking Hat ini, kami dapat melihat ide aplikasi Monday dari berbagai sudut pandang, mulai dari data dan juga fakta, manfaat, resiko, perasaan pengguna, hingga peluang pengembangannya. Dari proses ini, kami menyimpulkan bahwa masalah utama mahasiswa tuh bukan hanya kurang uang, tetapi mereka tuh kurang kontrol dan kesadaran dalam mengelola pengeluaran sehari-hari gitu. Nah, karena itu aplikasi Monday ini hadir sebagai solusi utama untuk membantu mahasiswa mengatur keuangan secara lebih mudah, terintegrasi dan juga terarah, sehingga dapat mengurangi resiko over budget serta membangun kebiasaan finansial yang lebih baik gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.